Halo sobat pelaut, kalian pernah nggak sih lihat kapal gede banget lagi sandar di pelabuhan terus mikir di dalamnya ada apa aja ya? Atau siapa sih yang jalanin kapal segede gitu? Nah, daripada kalian penasaran terus, yuk kita bahas sama-sama soal struktur organisasi di kapal niaga. Tapi tenang, kita bahasnya nggak kayak buku pelajaran kok. Kita bikin santai, ngalir, dan seru biar kalian paham, relate, dan mungkin siapa tahu jadi pengen kerja di kapal juga. Hehehe. Kapal itu nggak cuma besar, tapi juga kompleks. Kapal niaga itu ibaratnya kayak gedung bertingkat atau miniatur kota yang terapung di tengah laut. Isinya nggak cuma kru dan mesin, tapi juga sistem kehidupan. Ada yang ngatur arah, ada yang jaga mesin biar nggak mogok, ada yang masak, ada yang bersih-bersih, bahkan ada yang ngurus kesehatan dan keselamatan. Supaya semuanya berjalan lancar dan nggak tabrakan tugas, dibentuklah yang namanya struktur organisasi. Tujuannya jelas, yaitu biar kerjaannya tertata, tanggung jawab jelas, dan yang paling penting, kapal bisa berlayar aman dan efisien. Struktur organisasi kapal niaga umumnya terbagi ke dalam 3 departemen utama. Yang pertama adalah Deck Departemen, yaitu yang ngatur navigasi dan operasional luar kapal. Yang kedua ada Engine Departemen, yaitu tim teknis yang ngurusin semua mesin dan sistem kelistrikan. Kemudian ada Steward atau Catering Departemen, yaitu tim dapur yang tugasnya itu menjaga kebersihan dan juga menyediakan makanan di atas kapal. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari Deck Departemen. Ini adalah tim yang bertugas untuk memastikan kapal berjalan ke tujuan yang benar dan nggak nyasar ke Antartika. Hehehe. Di departemen ini ada beberapa posisi penting. Yang pertama yaitu nahkoda. Nahkoda adalah bos besar di kapal. Dialah pemegang keputusan tertinggi. Nggak ada keputusan besar tanpa restunya. Mau itu soal arah pelayaran, keamanan kapal, kondisi cuaca buruk, atau komunikasi sama pihak pelabuhan, semua harus lewat kapten. Tapi bukan berarti kapten kerja sendirian. Kapten punya anak buah yang juga penting banget. Di bawah kapten ada yang namanya Chief Officer, Mu'alim 1. Kalau kapten ibarat CEO, Mu'alim 1 ini adalah COO-nya. Dia yang ngatur urusan operasional harian dek, mulai dari muatan, perawatan dek kapal, hingga pengawasan alat-alat keselamatan. Pokoknya urusan fisik kapal di luar mesin dia yang pegang, dan pas emergensi dia yang biasanya jadi komandan evakuasi. Di bawah Mu'alim 1 ada ya Mu'alim 2 alias Second Officer, yaitu dia tugasnya membuat rute pelayaran dan memastikan kapal nggak salah jalan. Pokoknya dia jago peta, radar, GPS, dan semua hal yang berkaitan sama navigasi. Dia juga yang jaga saat kapal lagi jalan malam bareng perwira lain secara shift. Kalian bayangkan nyetir kapal raksasa di lautan luas, gelap gulita, kadang cuaca ekstrim. Ini bukan kerjaan sembarangan. Di bawah Mu'alim 2 kita bertemu dengan Mu'alim 3 atau Third Officer. Tugas utamanya yaitu ngurus alat keselamatan seperti skoci, pelampung, alat pemadam kebakaran, sampai perlengkapan P3K. Dia juga ikut jaga navigasi, jadi bagian shift jaga di bridge atau anjungan. Kalau ada insiden medis ringan di kapal, biasanya dia yang tangani duluan. Selanjutnya ada deck rating, meliputi EBI, OS, dan bosun, yaitu dia adalah masih di bawah naungan deck departemen. Bosun adalah mandor para anak buah kapal. Dia yang koordinasi kerjaan harian di deck.
able seaman, pelaut berpengalaman bisa jaga kapal, bantu tambat kapal, dan kerja di luar ruangan. Sedangkan OS, ordinary seaman, biasanya kru pemula, masih belajar dari AB dan bosun, tapi tetap punya peran penting. Kemudian kita lanjut ke engine department. Kalau deck department urus arah dan fisik luar kapal, engine department adalah otak teknisnya. Semua yang berputar, menyala, dan berjalan di kapal, mereka yang atur. Engine department dipimpin oleh Chief Engineer atau KKM, Kepala Kamar Mesin. Ini dia kaptennya ruang mesin. Tanggung jawab utamanya yaitu semua mesin harus hidup, berfungsi optimal dan aman. Tanpa dia dan timnya, kapal bisa mogok di tengah laut alias blackout, bahaya lek. Di bawah KKM ada second engineer. Tugasnya yaitu menangani operasi mesin utama sehari-hari. Kalau chief engineer fokus ke manajemen dan pengawasan, second engineer yang pegang tangan langsung. Biasanya dia juga urus sistem bahan bakar dan pelumasan. Di bawahnya lagi ada yang namanya third engineer, fokus ke generator, auxiliary engine, dan sistem air bersih. Sering juga dapat tugas shift jaga mesin. Dan ada lagi fourth engineer, biasanya perwira paling junior, masih belajar dan dapat tugas-tugas teknis yang enggak terlalu kompleks tapi tetap penting. Kadang juga jadi penghubung komunikasi antara ruang mesin dan perwira yang di atas alias perwira deck. Kemudian ada engine rating yang meliputi oiler dan wiper. Oiler tugasnya yaitu ngurus pelumasan dan bantu pantau mesin selama operasi. Sedangkan wiper tugasnya bantu bersih-bersih ruang mesin. Tapi jangan salah, kerja mereka sangat berat. Bayangkan ruang mesin itu panas, bising, dan penuh tekanan. Tapi mereka tetap kerja dengan disiplin karena sekali mesin rusak, seluruh kapal bisa kena dampak. Selanjutnya kita akan membahas steward department, yaitu penjaga kehidupan sehari-hari. Nah, yang satu ini mungkin jarang disorot tapi penting banget. Kalian bisa bayangkan kerja di laut berminggu-minggu tanpa makanan enak, bisa stres berat. Makanya steward department hadir buat jaga kenyamanan dan kebersihan di atas kapal. Yang pertama ada chief cook, yaitu chef utama kapal, bikin makanan 3 kali sehari buat semua kru, dari makanan berat, cemilan, sampai menu spesial kalau ada momen tertentu. Biasanya dia juga jago nyari stok makanan awet dan bisa ngatur menu berdasarkan negara yang dikunjungi. Kemudian ada steward, yaitu kerjanya bantu chief cook, nyiapin makanan, bersihin area makan, cuci piring, bahkan bersihin kamar kru kalau kapalnya cukup besar. Kerjaan mereka memang di balik layar, tapi dampaknya luar biasa buat kenyamanan semua orang. Kehidupan di kapal yaitu antara tanggung jawab dan kebersamaan. Kerja di kapal itu unik, kalian tinggal dan kerja di tempat yang sama 24/7 tanpa sinyal stabil, jauh dari keluarga dan ketemu orang yang sama tiap hari. Tapi justru dari situ rasa solidaritas dan kerjasama tumbuh kuat. Struktur organisasi bukan cuma buat formalitas, itu jadi sistem yang bikin semua orang tahu apa yang harus dilakukan, kapan harus bertindak, dan kapan kita harus lapor ke siapa. Biasanya semua tim jalan dengan sistem shift atau jaga. Bisa 4 jam kerja, 8 jam istirahat, atau sistem lain tergantung jenis kapal dan kebijakan perusahaan. Kalau kapalnya super besar atau jenisnya khusus kayak kapal pesiar atau LNG tanker, bisa ada posisi tambahan seperti radio officer atau juga ETO, electro technical officer. Tugasnya ngurus semua alat komunikasi dan sistem listrik kapal. Ada juga biasanya safety officer, tugasnya fokus ke pelatihan keselamatan dan SOP darurat.
Dan biasanya juga ada kadet alias taruna, yaitu mahasiswa pelayaran yang lagi praktek. Biasanya ikut belajar di semua departemen. Dan sebagai penutup, dunia kapal, dunia yang gak semua orang tahu. Jadi kalau kalian lihat kapal besar di lautan, ingat di dalamnya ada struktur rapi, sistem kerja ketat, dan tim yang solid. Setiap posisi punya tanggung jawab yang besar, nggak ada yang bisa kerja sendiri, semua saling melengkapi. Mereka kerja bukan cuma demi gaji atau petualangan, tapi juga demi memastikan kapal dan muatan sampai tujuan dengan aman. Dan buat kalian yang pengen masuk dunia pelayaran, semoga penjelasan ini jadi pemantik semangat. Dunia kapal niaga itu keras, tapi juga keren. Penuh pelajaran hidup, solidaritas, dan rasa bangga tiap kali pelayaran selesai dengan sukses. Kalau kalian suka konten kayak gini dan pengen tahu lebih banyak soal dunia pelaut, kehidupan di kapal, atau tips buat calon pelaut, stay tune terus. Jangan lupa dunia laut itu luas dan selalu ada cerita menarik buat dibagikan. See ya semua.